Saudari-saudara, hari ini adalah minggu terakhir pada tahun liturgi B. Tahun ini. Minggu depan kita akan masuk tahun baru liturgi, yaitu dengan Advent yang pertama. Maaf, tahun A ya toh, besok masuk tahun B. Jadi kita ada di minggu ke-34 tahun liturgi A ini. Dan karena itu hari ini kita mendengarkan Sang Raja, Dia yang juga hakim atas langit dan bumi. Kristus Raja memuncai atau mengakhiri tahun liturgi sebagai simbol akan mengakhiri zaman. Saudara-saudari, apa syarat supaya masuk kerajaan surga? Sudah jelas, yaitu kita mengabdi Sang Raja dan Sang Hakim ini. Tetapi bukan dengan cara kita. Abdilah Dia, layanilah Dia, sembahlah Dia dengan cara Dia, cara yang Dia ingini, bukan dengan cara kita, selera kita. Cara yang Dia ingini adalah dengan mengabdi sesama yang paling susah, dengan mendoakan mereka yang terlantar. Tadi Dia mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu menjenguk aku. 7 pelayanan jasmani dan 7 pelayanan rohani. Itu yang harus kita lakukan. Yang 7 tadi ya, lalu yang 7 rohani adalah menegur yang berdosa, membimbing yang tersesat, memberitahu kebenaran, menghibur yang sedih, menguburkan yang mati, mendoakan orang meninggal. 7 karunia yang harus kita lakukan, 7 pelayanan yang harus kita lakukan. Itu cara kita mengabdi Sang Raja. Justru mengabdi pada yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Karena Dia gembala yang baik. Dia gembala yang baik berkarya di dunia sekarang ini melalui gereja, melalui kita anggotanya. Tidak ada tangan dari langit akan menolong orang miskin. Tangan itu pasti dari tangan Anda dan tangan saya. Tidak ada transferan uang dari surga, pasti dari nunul-nunulnya Anda transfer untuk orang miskin. Dan pasti itu terjadi. Orang itu akan menghayati kerahiman Tuhan, kemurahan Tuhan melalui gereja, melalui kita. Jadi kalau Anda mewartakan Allah itu Maha Rahim, Kristus itu gembala yang baik, ya caranya begitu. Wartakanlah dengan kesaksian nyata. Lagi pula Kristus tidak hanya Raja yang baik hati, yang mengorbankan diri, Dia juga Hakim yang adil. Jangan lupa ini. Dia Hakim yang adil, yang memisahkan yang benar dan yang salah. Dia yang memisahkan yang baik dan yang buruk. Itu pasti terjadi. Tidak lama setelah kita mati, pengadilan yang pertama adalah pengadilan untuk pribadi. Apakah kita surga langsung atau ke api penyucian dulu atau ke neraka? Lalu pengadilan yang kedua nanti adalah ketika sudah sampailah saatnya Tuhan Yesus sendiri hadir mengadili orang yang hidup dan yang mati, kiamat. Maka saudara-saudari, berbahagialah yang memuji Sang Raja, memuliakan Sang Raja dan menaati, menyembah Dia di dalam perilaku. Karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang meninggal. Karena itu sama seperti maut datang karena Adam, maka Adam yang baru ini menyelamatkan. Dia Raja yang menyelamatkan.
Dia raja yang sungguh-sungguh mencintai kita. Dia telah menaklukkan segala sesuatu supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya dalam setiap pikiran kita, Allah yang harus kita puji, muliakan di dalam perilaku kita. Selain soal doa berdoa, ibadah-ibadah, juga di dalam hidup sosial. Dalam nubuat Yeskel tadi sangat jelas, dia gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, yang menyelamatkan mereka, yang gemuk dilindungi, yang hilang dicari, ya, yang sakit kubalut, yang luka kubalut, yang sakit kukuatkan, yang kuat kulindungi. Aku menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tetapi kalimat terakhir, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dan domba, di antara domba jantan dan kambing jantan. Kita ini domba-dombanya, kalau ada yang lalu berubah jadi kambing, ya pasti sang hakim tahu. Mari kita usahakan hati kita itu tetap hati domba, gitu. Jangan berubah, tetap setia pada Kristus dan mengasihi, itu saja. Mari kita mohon kekuatan Tuhan dalam Ekaristi ini. Dia hadir, Sang Raja semesta alam ini hadir untuk kita dan menguatkan kita. Khususnya di masa pandemi, di situasi pandemi yang tidak mudah ini, kita mohon kekuatan supaya tetap bisa mengasihi, tetap bisa mencinta, tetap bisa sukacita karena Dia sungguh mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa.